مؤلفي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Furud al-Muqaddarah ada 6. Yang pertama al-Nisfu, yang kedua al-Rubu', yang ketiga al-Thumun, yang keempat al-Thulutsan, yang kelima al-Thuluts, yang keenam al-Sudus. Yang pertama Nisfu berapa orang? 5. Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhtul syaqiqah, yang kelima al-ukhtul bil'am. Az-zawj sanadnya berapa? 1, yaitu tidak ada fakul waris. Siapa fakul waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafar. Al-bintu, bintul ibni, wa insafar. Kemudian bintus sulbiyah sanadnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assib maka yang kedua adalah tidak ada umat. Siapa umatnya? Bintu sulbiyah lainnya. Yang ketiga bintul ibni, syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada wal sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib, yang ketiga tidak ada umat. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub bermakna. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sulus takmilatan lis-sulusain. Apabila ada dua anak perempuan dan atau lebih maka mahjub bermakna. Kecuali ada qarib murad atau qarib barat ibnul ibni. Kemudian yang berikutnya apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Bila ada mu'assibnya maka kita jadi itu. Kemudian yang ketiga
Tidak ada mathilnya. Jika ada mathilnya, siapa mathilnya? Bintul ibni lainnya. Jika ada mathilnya maka 2/3. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhtus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib, yang keempat tidak ada mumathil. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu satu orang atau lebih maka asabah ma'al ghair. Kemudian yang berikutnya apabila ada ayah maka ajub bermana. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assib maka itu hadis. Yang keempat tidak ada mathil. Siapa mathilnya? Al-ukhtus syaqiqah lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut lil ab. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada seorang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada, yang kelima tidak ada mumathil. Yang pertama tidak ada fardun waris. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang perempuan atau lebih maka asobah ma'al ghair. Apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada al-akhus syaqiq maka apabila ada ukhtus syaqiqah maka as-sulus al-biladat. Apabila ada dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih maka kecuali ada akh mubarak. Siapa akh mubarak? Al-akh lil-ab. Kemudian yang keempat tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akh lil-ab. Jika ada mu'assib maka dikatakan itu hadis. Yang kelima tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhut lil-ab. Kemudian yang berikutnya adalah al-rubu' berapa orang? Yang pertama az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Rinciannya az-zawj dapat apabila ada fardun waris. Kemudian az-zawjah atau az-zawjat apabila tidak ada siapa fardun waris? Al-ibnu, ibnul ibni wa isafal. Al-bintu, bintul ibni wa isafal. Kemudian yang berikutnya adalah al-thumun. Al-thumun berapa orang? Satu yaitu az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? Yaitu ada fardun waris. Kemudian yang berikutnya al-thulutsan. Berapa orang? 4. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar, yang kedua bintul ibni fa'aksar, yang ketiga al-ukhtan syaqiqatan fa'aksar, yang keempat al-ukhtan lil-ab. Rincian yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar yaitu apabila tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya dia? Ibnus sulbi. Jika ada mu'assibnya maka bintakari bintul adil. Yang kedua adalah bintal ibni fa'aksar. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama adalah tidak ada sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka bintal ibni fa'aksar mahjub bermana. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sulus terfilanat. Apabila ada dua orang anak kandung atau lebih maka kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assibnya maka kita dari itu hadis. Yang berikutnya adalah al-ukhtan syaqiqah fa'aksar. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib. Rincian yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang perempuan lebih maka asorah ma'al ghair. Yang berikutnya apabila ada ayah maka mahjub bermana. Yang berikutnya apabila ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assibnya maka dari itu hadis. Yang berikutnya adalah al-ukhtar lil-ab. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu sulbiyah atau lebih maka yang berikutnya adalah apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada al-akhus syaqiq maka apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sulus takmiladah. Apabila ada dua orang saudara kandung atau lebih maka kecuali ada akh mubarak. Siapa akh mubarak? Al-akh lil-ab.
Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib. Jika ada mu'assib, siapa mu'assibnya dia? Al-a'ilah. Jika ada mu'assibnya maka didzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah al-thuluts. Berapa orang al-thuluts? Dua. Yang pertama adalah al-um. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardhu waris. Yang kedua tidak berbilang saudara sekandung berapa ataupun ibu. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat. Syaratnya berapa? Tidak ada aslun zakarun, tidak ada fardhu. Siapa aslun zakarun? Al-ab, al-jad, wa al-ala. Siapa pewaris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafal, al-bintu, bintul ibni, wa insafal. Kemudian yang berikutnya adalah as-sulus. Berapa orang as-sulus? 7. Yang pertama adalah al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, keempat al-jaddah, yang kelima kemudian yang keenam al-ukhut al-akh aktsar, yang ketujuh adalah al-akh atau al-ukhut al-akh. Syaratnya berapa? Satu, yaitu ada fardhu waris. Rinciannya apabila fardhu waris yang anak laki-laki maka hanya 1 kali bagian saja. Apabila fardhu waris yang anak perempuan maka 2 kali bagian. Yang pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua bil ta'sibi. Yang berikutnya adalah al-jad sama dengan al-ab. Yang menghalangi jad adalah al-ab. Kemudian yang ketiga adalah al-um. Al-um syaratnya 2, yaitu apabila ada fardhu waris. Yang kedua apabila berbilang saudara sekandung sebab. Kemudian al-jaddah sama dengan al-um. Yang menghalangi jaddah min jihatil ab adalah al-ab, al-um, al-jaddah, minha. Yang menghalangi jaddah min jihatil ab adalah al-um, al-jaddah, minha. Kemudian yang berikutnya adalah bintul ibni. Syaratnya berapa? 1. Bersamanya ada 1 orang anak perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut bil ab. Syaratnya berapa? 1. Bersamanya ada 1 orang perempuan saudara sekandung. Saudara perempuan sekandung ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut. Syaratnya berapa? Yaitu tidak ada aslun zakarun, tidak ada fardhu waris. Siapa aslun zakarun? Al-akh, al-jad, siapa fardhu waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafal, al-bintu, bintul ibni, wa insafal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Bab tentang al-asabah. Ilmu fara'id, ilmu mawaris, ada yang disebut dengan asabah gitu ya. Jadi ada hal yang disebut dengan asabah. Al-asabah itu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum agama. Jadi bagian dia tidak ada pada bagian yang sudah muqaddar. Nasib muqaddar an-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thulutsan, kemudian al-thuluts, kemudian as-sudus. Itu yang disebut dengan nasibun muqaddarun. Nah, orang yang tidak memiliki nasibun muqaddar maka disebut dengan asabah. Jadi tidak ada bagian yang telah ditentukan dalam hukum agama, maka ini orang adalah disebut dengan asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi kepada 3 bagian yang itu. Jadi asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun yang itu. Yang disebut dengan al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum agama disebut dengan asabah. Dan asabah ini terbagi kepada 3 bagian gitu ya. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-asibu binafsihi. Ada yang disebut dengan al-asib binafsihi, itu yang pertama. Jadi asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Orang yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan dalam hukum agama disebut dengan asabah. Asabah ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-asib binafsih. Itu ingatin ya. Yang pertama disebut dengan al-asib binafsih. Orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantara orang lain. Al-asib binafsih ay bidati la biwasitati ghairihi. Tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi bagian asabah yang pertama disebut dengan al-asib binafsih.
Artinya orang yang mengasobahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana itu? Ini disebut dengan al-asib binafsi. Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idza farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Tuh begitu, gitu ya. Jadi kalau ini orang ada sendirian, tunggal, sementara zawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud sama sekali itu boleh bilang zawul furud, ente boleh bilang ashabul furud, ente boleh bilang ahlul furud. Jadi ente kalau dengar kalimat zawul furud, nah ini udah ketahuan. Ini zawul furud adalah zawul furudil muqaddarah, begitu tuh pahaman itu. Atau ada yang bilang ashabul furud, itu udah ngerti. Ashabul furudil muqaddarah. Atau ada yang bilang ahlul furud, maka berarti ahlul furudil muqaddarah. Itu dia yang dibilang an-nisfu, yang dibilang ar-rubu, yang dibilang al-thumun, yang dibilang al-thuluthan, yang dibilang al-thuluth, yang dibilang as-sudus. Itulah orang-orang yang disebut dengan zawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud. Ingat ya, begitu ya. Jadi beda-beda penyebutannya para ulama, tapi sama ini juga tuh. Jadi itu udah paham tuh. Kalau ada yang bilang ashabul furud, atau ada yang bilang zawul furud, atau ada yang bilang ahlul furud, sama ini juga artinya. Artinya orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan untuk dalam hukum syara. Nah, jadi ada yang disebut dengan an-nus, an-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thuluthan, kemudian al-thuluth, kemudian as-sudus. Jadi kalau dia sendirian tunggal, tidak ada ashabul furud, tidak ada zawul furud, tidak ada ahlul furud lainnya, maka dia akan mengambil semua harta, begitu. Tapi wa baqiyatul mali ba'da akhri zawil furudi furudahum. Dia mengambil sisa harta setelah zawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud mengambil masing-masing bagiannya. Jadi ada ashabul furud lainnya tuh. Pas kita lihat, oh ada yang lain-lainnya nih. Ada yang disebut dengan ashabul furud. Nah, dia dulu bagiannya ambil semua tuh. Ambil dulu masing-masing ashabul furud akan bagian masing-masing. Ada sisanya, maka sisanya dilimpahkan, diberikan kepada al-asib binafsi. Gitu ya. Jadi ulang lagi. Yang disebut dengan al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum syara. Nah, bagian itu apa? An-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thuluthani, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Nah, orang yang nggak ada bagian itu maka disebut dengan asabah. Kemudian asabah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-asib binafsi, orang yang mengasabahkan dirinya itu tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada tunggal sendirian, maka dia akan apa? Mengambil semua hartanya. Tapi kalau ada zawul furud atau ada ashab atau ada ahlul furud, maka mereka dulu yang ambil masing-masing bagian tuh. Dibagi dulu kepada zawul furud, ashabul furud atau ahlul furud. Udah mereka semua kebagian, sisanya ada. Maka sisa ini dilimpahkan, diberikan kepada al-asib binafsi. Ngerti ya? Gitu ya. Wa huwal mu'tiqatu. Nah, siapa ini yang disebut dengan al-asib? Kita tadi udah ngerti bahwa al-asib binafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Kalau dia ada sendirian tunggal, maka dia mengambil semua harta. Kalau ada ashabul furud, ada zawul furud, ada ahlul furud, maka ambil dulu masing-masing bagiannya mereka semua. Sisanya ada, maka diberikan, dilimpahkan kepada al-asib binafsi. Nah, siapa ini yang disebut dengan al-asib binafsi? Wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i, perempuan yang memerdekakan atau membebaskan budaknya. Ini perempuan punya budak, kemudian dia apa?
bebasin budaknya. Inilah yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Budaknya meninggal dunia, maka ini perempuan adalah masuk pada bagian al-asib binafsi. Budak udah nggak ada ya, tapi hukumnya masih apa? Masih ada. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah lestari, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi ulama udah bahas tuh, kok ada hukum perbudakan, sementara nggak ada apanya? Nggak ada budaknya. Kenapa demikian? Ini menunjukkan hukum Islam itulah lestari, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi yang pertama itu mu'tiqah, al-mu'tiqah minan nisa, perempuan yang memerdekakan budaknya itu. Ada perempuan punya budak, kemudian budaknya diapain? Dibebasin, dimerdekain. Nah, budaknya meninggal dunia, maka ini perempuan adalah disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Budaknya misalnya nggak punya ahli waris, cuma ini doang nih al-mu'tiqah doang. Udah berarti dia yang mendapatkan semua harta budaknya. Kenapa demikian? Al-mu'tiqah minan nisa adalah al-asib binafsi. Atau doang perempuan tuh. Satu doang perempuan yang masuk pada bagian al-asib binafsi. Yakni tadi al-mu'tiqah minan nisa. Yang lain nggak bisa. Yang lain perempuan nggak bisa masuk pada bagian ini. Hanya yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa, dialah yang disebut dengan al-asib binafsi. Jadi itu paham tuh. Jadi kalau ada perempuan yang mendapatkan bagian warisan tapi dia masuknya al-asib binafsi, Anda tahu. Ini siapa ini? Al-mu'tiqah minan nisa. Jadi nggak ada perempuan selain dia yang mendapatkan bagian tadi al-asib binafsi, kecuali hanya dia saja yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Ngerti ya, gitu ya. Yang kedua siapa? Wa jami'udz dzukuri, semua laki-laki. Semua laki-laki, ingetin tuh, di otaknya itu, ingetin. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Setelah masuk otak, masuk di hati. Kalau lagi belajar begitu tuh. Lagi belajar, masuk di otak, kemudian masuk di apa? Masuk di hati. Karena ilmu itu ada di dada kita, bukan di otak kita, bukan. Jadi masuk di otak, dari si guru, transfer, kita belajar, masuk ke otak, terserap di otak, langsung ke mana? Langsung ke hati. Insya Allah, Alhamdulillah, kemudian ya seperti itu. Jadi al-ilmu fis sudur la fis sudur. Al-asib binafsi tadi yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa. Dengerin tuh. Al-mu'tiqah minan nisa adalah termasuk al-asib binafsi itu. Cuma dia saja perempuan satu-satunya yang termasuk bagian al-mu'tiq al-asib binafsi itu. Al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua adalah semua laki-laki. Pokoknya semua laki-laki masuk pada bagian al-asib binafsi. Illa zawja, kecuali suami. Wal akha li ummin, kecuali saudara laki-laki seibu. Kok dua orang ini nggak termasuk al-asib binafsi? Kan tadi dibilangnya semua laki-laki adalah al-asib binafsi, kecuali dua doang. Yang pertama az-zawj, suami. Yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Kenapa demikian? Dua orang ini bukan al-asib binafsi. Fahuma min ahlil furudi itu. Jawabannya itu. Maka keduanya termasuk daripada ahlul atau dawul furud atau ashabul furud. Lal asabati, bukan apa? Bukan asabah. Az-zawj bagian berapa? Setengah. Kalau seandainya tidak ada, kalau ada maka seperempat ar-rubu. Kemudian al-akhli'u as-sudus. Dan masalah tidak ada aslun dakarun, tidak ada itu. Maka dia bukan termasuk al-asib binafsi itu. Ngerti ya? Jadi yang disebut dengan al-asabah lagi ya adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum agama. Al-asabah ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-asib binafsi, artinya orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia sendirian tunggal, dia ada sendirian tunggal, maka dia akan mengambil semua harta. Tapi kalau ada ashabul furud,
ada dawul furud, ada ahlul furud, maka setelah ahlul furud mengambil masing-masing bagiannya, ada sisanya diberikan kepada al-asib bin nafsi. Ngerti gitu ya? Kemudian al-asib bin nafsi ini ada dua, ingat itu. Al-asib bin nafsi hanya dua. Ini yang bikin bagan Mu'allim Hasan Basri. Akan pegang bagannya itu. Jadi beliau udah ada bagannya. Jadi kalau kita nyari udah ada ketahuan tuh. Kita kan tadi ngapal tuh. Dengan ngerti ngapal. Kalau Mu'allim Hasan Basri udah langsung dipakai bagan tuh. Ketahuan. Azad setengah. Terus langsung dia tulis tuh. Pakai kertas kalkir ya. Kalkir ya. Segini gede tuh. Ada pegang tuh kitabnya tuh. Ya bagannya tuh yang beliau susun tuh. Mu'allim Hasan Basri. Bapaknya Sasapik. Rahimahullah. Beliau ahli faraid, beliau ahli falak. Di kampung kita begitu udah habis sudah. Yang bisa falak udah entek, yang bisa faraid juga udah entek, udah habis, udah hilang. Makanya nanti ente nggak belajar, udah habis. Tidak bisa lagi, udah habis. Ente nggak tahu, ente boleh begitu udah habis sudah. Faraidnya habis sudah. Aneh khawatir nanti nggak ada yang belajar. Kita nggak ada umur, maka kalah. Umur hilang, habis kamu kita udah nggak lagi orang yang bisa falak. Yang bisa falak aja di kampung kita udah habis. Yang bisa falak, yang hitung tuh awal bulan tuh di kampung kita udah habis, udah nggak ada. Nanti ngajar pernah sekali doang tuh. Udah bubar, anak muda semua udah. Tinggal, iya udah. Sekarang mulai tinggal namanya doang kampung kita, kampung ilmu. Sementara anak mudanya pada ngereng. Ada begadang, pada nggak belajar. Makanya begitu ya. Belajarnya itu susah, kita enak belajarnya. Itu mana enak itu mana enak. Gak enak belajar gitu. Jadi kita susah. Nah, ngerti gitu ya? Jadi al-asib bin nafsi itu. Al-asib bin nafsi adalah orang yang mengasobahkan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Apabila dia ada sendirian tunggal, maka dia akan apa? Mengambil semua harta. Tapi kalau seandainya ada ashabul furud, zawul furud, ahlul furud, setelah mereka masing-masing mengambil bagiannya, ada sisanya, maka al-asib bin nafsi mengambil sisa harta tersebut. Ngerti ya? Cuma dua, ingatin. Al-asib bin nafsi cuma dua. Yang pertama adalah al-mu'tiqah bin nisa, perempuan yang memerdekakan atau membebaskan budaknya. Dia punya budak, kemudian dimerdekain, dibebasin. Ini budak meninggal dunia. Yang ada cuma mu'tiqah doang ini, maka mu'tiqah lah yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Ingatin tuh, perempuan satu-satunya yang mendapatkan bagian warisan al-asib bin nafsi hanya al-mu'tiqah bin nisa. Yang lain enggak. Jadi perempuan satu-satunya yang mendapatkan bagian al-asib bin nafsi hanya al-mu'tiqah bin nisa. Yang kedua adalah semua laki-laki al-asib bin nafsi kecuali dua. Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua adalah al-akh lil-um. Kenapa demikian? Az-zawj, al-akh lil-um adalah termasuk ahlul furud atau ashabul furud atau zawul furud, bukan asabah. Az-zawj bagiannya an-nisfu jika tidak ada fardun waris, ar-rubu' jika seandainya ada fardun waris, al-akh lil-um bagiannya as-sudus jika tidak ada as-dzakarun, tidak ada fardun waris. Nah sekarang ringkasannya bagaimana? Ringkasnya bagaimana? Dhabiduhu, catatannya, ringkasnya nih. Dzul wala'i itu orang yang punya budak. Dzul wala'i orang yang punya budak. Yang kedua, wadzakarun qaribun, laki-laki yang dekat. Lam yudli ilal mayyiti bi untha, yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Maka dialah dua orang ini yang termasuk pada bagian al-asib bin nafsi. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam.